Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harumah, NIM H10511911042. Di sini saya akan mendokumentasikan kegiatan praktikum saya, yaitu tentang gerbang logika. Kita langsung ke prosedur percobaannya aja. Di sini yang pertama yaitu jalankan aplikasi Logisim pada komputer Anda. Kita buka aplikasinya. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Logisim. Ya, kita enak untuk jadikan 2 layar aja. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu tambahkan gerbang N atau number of input menjadi 2, kemudian tambahkan pin input dan pin output seperti pada gambar berikut ini. Kita buat satu gerbang N. Di sini default number of inputnya 5, jadi kita ubah menjadi 2. Kemudian kita kasih inputnya jadi 2. Kemudian satu pin output. Kita dapat mengubah labelnya di sini. Kita kasih judul N. Kemudian ubah label fontnya menjadi bold 14. Oke. Kemudian kita kasih input yang pertama jadi X1. Kemudian input yang kedua kita kasih X2. Kemudian outputnya kita kasih variabel Y. Kalau udah selesai, tinggal kita hubungkan input ke gerbang logikanya. Kemudian ke outputnya. Nah, kalau udah sama-sama yang seperti di modul, kita lanjut ke prosedur yang ketiga, yaitu pilih POC tool untuk mengubah nilai input pada sirkuit. Ubahlah nilai pada pin input dan perhatikan nilai pada pin outputnya. Kita langsung ke POC tool yang ada di pojok kiri. Dan kita tes. Seandainya kita X1 menjadi 1, dia tidak ada perubahan. Seandainya X2-nya yang kita jadi 1, dia juga tidak ada perubahan di output Y-nya. Seandainya kita dua-duanya 1, maka outputnya baru berubah menjadi 1. Kemudian kita lakukan langkah keempat, yaitu kemudian pilih menu project, lalu ke analisis sirkuit, lihat pada menu table. Bandingkan dengan teori gerbang logika. Kita ke menu project, analisis sirkuit, lalu ke table. Nah, ini adalah table dari gerbang logika yang kita buat. Kemudian kita bandingkan dengan teori gerbang logika. Nah, yang ini. Di table kita outputnya yaitu di table kita inputnya yaitu 0011 0101, sedangkan outputnya hasilnya 0001. Di teori gerbang logika yang ada di modul yaitu inputnya sama, sedangkan outputnya itu 0001, sama dengan punya kita, sehingga gerbang yang kita buat dengan teori tabel kebenaran, maka hasilnya sama. Di sini di gerbang N, dia akan merubah
outputnya akan berubah menjadi 1 apabila kedua inputnya yaitu nilainya 1. Jika salah satunya 0, maka outputnya tidak akan berubah, yaitu tetap 0. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu lakukan langkah-langkah yang sama 2-4 untuk gerbang logika yang lain, yaitu OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Kita buat yang OR-nya dulu. Oke. Sini udah ada OR-nya. Default number inputnya juga 5, jadi kita ubah menjadi 2. Kemudian kita kasih label OR. Oke. Kemudian kita tambahkan 2 pin input. Dan 1 pin output. Kita ubah labelnya seperti tadi. Kemudian outputnya juga kita ubah jadi variabel Y. Oke. Kalau udah selesai, kita tinggal hubungkannya. Input sama gerbang OR-nya. Kemudian ke outputnya. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu langkah ketiga kita pilih Puck Tool. Kita coba ubah di variabel X1-nya menjadi 1. Maka dia langsung outputnya berubah jadi 1. Apabila kita coba di X2 ini saja, dia juga outputnya berubah menjadi 1. Kemudian jika dua-duanya, nilai outputnya juga sama menjadi 1. Kemudian kita ke menu project, kita analisis circuit, ke tabel. Kemudian kita bandingkan dengan teori gerbang logika yang ada di modul, yaitu di sini inputnya sama, kemudian outputnya 0, 1, 1, 1. Sedangkan yang di tabel kebenaran gerbang logika yang ada di modul, dia 0, 1, 1, 1, sama dengan tabel yang kita buat. Di sini OR ini sama dengan penjumlahan, jadi outputnya akan bernilai 1 jika salah satu atau keduanya di inputnya sini bernilai 1. Kemudian kita lanjutkan ke gerbang berikutnya, yaitu NOR. Kita buat baru. Oke. Kemudian kita pergi ke gates. Di sini udah ada gerbang NOR. Kita ubah number of inputnya jadi 2. Kemudian kasih label NOR. Kemudian kita tambahkan 2 pin input. Dan 1 pin output. Kita ubah variabelnya jadi X1. Kemudian input yang kedua jadi X2.
Kemudian outputnya jadi variabel Y. Udah selesai, tinggal hubungkan ke gerbang NOR-nya. Kemudian kita pergi ke Gates. Di sini udah ada gerbang NOR. Kita ubah number of inputnya jadi 2. Kemudian kasih label NOR. Kemudian kita tambahkan 2 pin input. Dan 1 pin output. Kita ubah variabelnya jadi X1. Kemudian input yang kedua jadi X2. Kemudian outputnya jadi variabel Y. Udah selesai, tinggal hubungkan ke gerbang NOR-nya. Kemudian kita ke project, analisis sirkuit, lalu ke tabel. Kemudian kita bandingkan dengan tabel kebenaran yang ada di modul. Nah, di sini outputnya di gerbang logika yang kita buat yaitu 1000, sedangkan yang di dasar teori dia 1000 juga. Di NOR di sini dia outputnya akan bernilai 0 jika variabel X1 atau X2-nya bernilai 1. Kemudian kita lanjutkan ke gerbang berikutnya yaitu NAND. Kita buat baru. Kita ke get lagi. Kita ubah variabel inputnya menjadi 2. Kemudian menambahkan 2 pin input. Satu pin output. Kemudian kita kasih label NAND. Kemudian inputnya jadi X1. Input yang keduanya X2. Kemudian outputnya kita ubah jadi variabel Y. Dan kita hubungkan input dengan gerbang NAND-nya. Kemudian kita ke Pack Tool. Ternyata di sini juga outputnya juga bernilai 1, langsung berubah menjadi 1. Seandainya kita ubah variabel X1 menjadi 1, dia juga sama-sama 1. Seandainya X2 ini 1, dia juga
variabel outputnya akan nilainya 1. Kalau kedua-duanya 1, maka ternyata outputnya berubah menjadi 0. Kita pergi ke project, kemudian analisis sirkuit, ke tabel, kemudian kita bandingkan lagi ke tabel kebenaran yang ada di modul. Di sini di tabel gerbang logika yang kita buat, outputnya bernilai 110. Dan di modulnya, di dasar teorinya, NaN-nya di sini dia juga bernilai outputnya 1110. Ternyata di sini di gerbang NaN dia akan bernilai 0 jika outputnya bernilai, keduanya bernilai 1. Dia merupakan kebalikan dari gerbang N. Mana aku ngomong? Di sini di tabel gerbang logika yang kita buat, dia outputnya bernilai 1110. Sedangkan di dasar teorinya dia juga bernilai 1110. Di gerbang NaN sini, dia akan outputnya akan bernilai 0 jika kedua inputnya bernilai 1. Dan gerbang NaN di sini dia merupakan kebalikan dari gerbang N. Kemudian kita buat gerbang yang berikutnya yaitu NOT. Kita buat tab baru. Ini gerbang NOT kita tinggal kita kasih. Kemudian karena defaultnya di gerbang NOT ini dia defaultnya number of inputnya 1. Jadi kita tinggal memberikan inputnya 1 dan 1 output. Kita ubah label inputnya jadi X. Kemudian outputnya jadi Y. Kemudian kita hubungkan input ke NOT-nya, kemudian ke outputnya. Ternyata di sini outputnya juga langsung berubah menjadi 1. Kemudian seandainya kita ubah variabel X-nya nilainya 1, maka outputnya bernilai 0. Kemudian kita ke project, analisis sirkuit, tabel. Nah, di sini di NOT, dia merupakan invert dari nilai pembalik, yaitu apabila inputnya 0, maka outputnya 1. Begitu pula sebaliknya, apabila inputnya 1, maka outputnya 0. Kemudian kita lanjut ke gerbang berikutnya, yaitu XOR. Kita tabel baru. Kita pergi ke get. Kita cari XOR. Dan kita ubah number of inputnya jadi 2. Kemudian kita kasih label XOR. Kita tambah 2 pin input.
Kemudian satu pin output, kita ubah variabelnya jadi X1. Kemudian satunya kita tulis X2. Kemudian outputnya jadi variabel Y. Pada selesai, kita hubungkan output sama gerbang XOR-nya. Kemudian ke outputnya. Kemudian kita ke pack tool. Kita coba ubah nilai X1 menjadi 1. Maka langsung nilainya outputnya berubah menjadi 1. Seandainya 2-nya 1, dia juga berubah menjadi 1 di outputnya. Seandainya kedua inputnya kita 1, maka nilai outputnya menjadi 0. Kemudian kita pergi ke project, analisis sirkuit, kita ke tabel, kita bandingkan dengan tabel yang ada di modul. Sini outputnya 0110, sedangkan yang di modul 0110. Nah, di gerbang XOR ini, dia akan bernilai 1 jika salah satu di inputnya bernilai 1, tetapi outputnya akan menjadi 0 jika kedua inputnya bernilai 0 atau 1. Kemudian kita lanjut ke gerbang berikutnya, yaitu gerbang yang terlahir, yaitu XNOR. Kita buat tab baru. Kita ke get. Kita cari XNOR. Kemudian ubah number of inputnya jadi 2. Kemudian tambah 2 buah pin input. Dan 1 pin output. Kemudian kita kasih label menjadi XNOR. Input 1 kita jadi X1. Kemudian kita port. Kemudian input keduanya kita X2. Dan terakhir di outputnya kita kasih variabel Y. Kemudian kita hubungkan dengan gerbang XNOR-nya, kemudian kita hubungkan dengan outputnya. Nah, jadi di sini variabelnya langsung berubah menjadi 1. Kemudian kita pakai tool. Seandainya X1-nya kita 1, ya hasilnya 0 di outputnya. Seandainya X2-nya yang 1, dia juga 0. Kemudian jika kedua-duanya inputnya bernilai 1, dia nilai outputnya di sini bernilai 1. Kemudian kita ke project, analisis sirkuit, ke tabel. Kemudian kita bandingkan dengan tabel kebenaran yang ada di modul. Di sini di tabel gerbang logika yang kita buat,
dia outputnya bernilai 1001, sedangkan yang di modul dia bernilai 1001 disambung. Dan ternyata gerbang XNOR di sini merupakan kebalikan dari gerbang XOR, yang mana outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1 atau 0. Karena gerbang logikanya telah kita buat semuanya, mungkin sampai di sini saja dokumentasi kegiatan praktikum saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.